Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peserta webinar sekalian. Terima kasih atas kesediaan dari teman-teman semua sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan dahulu kami dari mahasiswa Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Saya sendiri Mahardika Putri Wisnu sebagai moderator, teman saya Nabila Liza Iftitah dan Siti Masfuah yang nantinya bertugas untuk memaparkan materi, dan yang terakhir ada Mira Dwi Haryanti yang akan bertugas dalam mempraktekkan dari materi dari rekan saya. Di sini kami mengadakan webinar ini dalam rangka yang pertama itu untuk memenuhi tugas dari suatu mata kuliah kami. Yang kedua tentunya kami ingin memberikan sedikit ilmu atau informasi kepada teman-teman semua yang nantinya semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya mengenai penelusuran informasi yang baik dan benar. Seperti itu. Karena waktu sudah menunjukkan siang juga, webinar session sharing ini bisa dimulai. Tapi informasi sedikit buat teman-teman semua, webinar ini kan merupakan webinar session sharing ya. Jadi teman-teman nanti bisa melakukan tanya jawab secara bebas pada pemateri. Jadi kayak sharing-sharing biasa aja gitu ya. Langsung saja pada sesi pertama akan disampaikan oleh Siti Masfuah dan juga Nabila Liza Iftitah. Kepada Siti Masfuah dan Nabila Liza Iftitah, waktu dan layar saya persilahkan. Halo, apakah suara saya terdengar? Udah, Cak. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mahardika. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini dengan tema penelusuran informasi menggunakan Boolean Search. Baik, pada materi yang pertama kita akan membahas mengenai memahami kebutuhan informasi dan pengenalan fasilitas pada portal jurnal internasional. Next. Nah, untuk memudahkan kita dalam melakukan diskusi, materi ini akan dibagi menjadi 5 pokok pembahasan. Untuk yang pertama yaitu akan membahas mengenai kebutuhan informasi, yang kedua autocomplete, yang ketiga base first, yang keempat federated search, dan yang kelima pagination. Next. Nah, untuk yang pertama kita next. Next, Mahardika. Jadi, kebutuhan informasi secara umum adalah suatu
kesenjangan antara struktur pengetahuan yang dimiliki dengan yang seharusnya dimiliki. Kebutuhan informasi dianggap sebagai suatu ketidakpastian yang muncul dari dalam diri seseorang dan diyakini dapat dipenuhi dengan adanya informasi. Jadi, pada intinya, kebutuhan informasi itu merupakan informasi yang harus dimiliki oleh setiap individu atau seseorang itu sendiri. Nah, kebutuhan informasi ini muncul ketika seseorang menyadari adanya kekurangan dalam tingkat pendidikannya atau pengetahuannya tentang situasi atau topik tertentu dan berkepentingan dalam mengatasi kekurangan tersebut. Next. Lalu, kenapa sih kebutuhan informasi itu harus dipenuhi? Next. Jadi, kebutuhan informasi ini harus dipenuhi dalam kaitannya dengan bidang kognisi pemakai. Belgin mengemukakan bahwa kebutuhan informasi muncul karena adanya kesenjangan dalam struktur pengetahuan manusia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kesenjangan ini kemudian dirumuskan dalam istilah anomalous state of knowledge. Hal inilah yang mendorong manusia untuk berperilaku dalam mencari informasi guna memenuhi kebutuhan informasinya. Next. Nah, setelah kita mengetahui apa itu kebutuhan informasi dan bagaimana dan pentingnya kebutuhan informasi itu harus dipenuhi, langkah selanjutnya kita dapat mengetahui melalui media apa saja yang dapat kita gunakan dalam next. Nah, jadi kita dapat memenuhi kebutuhan informasi kita dengan melalui portal jurnal nasional maupun internasional. Jadi hal ini tuh berbeda sesuai dengan kebutuhan informasi masing-masing individu ya. Semisal nih kita memiliki kebutuhan informasi mengenai mencari sumber referensi terkait literasi digital untuk memenuhi sumber referensi dalam penulisan skripsi. Nah, jadi kita dapat menggunakan portal nasional maupun portal internasional untuk memenuhi kebutuhan informasi kita seperti itu. Next. Nah, ini merupakan macam-macam dari portal jurnal nasional dan internasional yang dapat kita gunakan dalam memenuhi kebutuhan informasi kita. Nah, pada yang bagian atas itu merupakan portal jurnal nasional yang terdiri dari Garuda, Google Scholar, Perpusnas, LIPI, dan iOS App Journal. Nah, sedangkan yang pada bagian bawah yaitu portal jurnal nasional, internasional yang terdiri dari Emerald Insight, Sagi Journal, Science Direct, DoArts, dan yang satunya next, dan ProQuest. Next, tiga. Nah, lalu kalau setiap portal nasional maupun internasional itu terdapat fitur-fitur atau fasilitas yang menunjang kita sebagai pengguna dalam melakukan penelusuran informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa aja sih fasilitas yang terdapat pada portal jurnal yang dapat kita gunakan dalam menunjang penelusuran informasi. Next. Nah, pada pembahasan kali ini kami menspesifikkan menggunakan portal Emerald Insight untuk
menjelaskan terkait fasilitas-fasilitas yang terdapat pada portal jurnal internasional. Di mana mencari. Nah, pada gambar ini, kalau kita menuliskan istilah literasi digital dan kita belum selesai menuliskan kata literasi digital, maka secara otomatis di portal tersebut memberikan saran terkait istilah yang ingin kita cari seperti itu. Next. Lalu yang kedua yaitu adanya Best First. Best First ini merupakan fasilitas yang memberikan 10 result atau hasil terbaik yang telah disediakan oleh database. Database di sini yang dimaksud yaitu portal jurnal Emerald Insight. Maaf, ini ada kekeliruan. Berdasarkan relevansi dari query atau kata kunci yang telah kita tuliskan. Semisal nih, kita menuliskan kata kunci literasi digital. Nah, setelah kita search, kita akan memperoleh hasil semisal 6.000 result gitu ya. Nah, pada portal tersebut biasanya tertulis 1 sampai 10 of 6.000 result. Nah, yang dikatakan best first ini yaitu 1 sampai 10-nya itu karena sesuai dengan penjelasannya bahwa Best First ini merupakan fasilitas yang memberikan 10 result terbaik yang telah disediakan oleh portal sesuai dengan relevansi query kita seperti itu. Next. Lalu pada fasilitas yang ketiga yaitu adanya Federal Search. Nah, Federal Search ini merupakan fasilitas yang memungkinkan sebuah database online jurnal yang memungkinkan penggunanya dalam melakukan penelusuran informasi secara multiple database. Maksudnya di sini yaitu pada saat kita ingin mencari sumber informasi gitu ya, biasanya portal yang memiliki fasilitas ini dapat memberikan saran atau fasilitas yang dapat kita gunakan. Misal portal itu memiliki artikel atau memiliki database online artikel, buku maupun yang lainnya. Nah, melalui fasilitas itu kita dapat memilihnya sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu. Misal saya memiliki kebutuhan informasi mengenai literasi digital. Nah, di sini dikarenakan saya ingin mencari sumber informasi itu untuk penulisan skripsi, maka yang saya butuhkan yaitu artikel jurnal seperti itu. Nah, oleh karena itu saya memanfaatkan Federal Search ini untuk database online berupa research artikel atau artikel penelitian seperti itu. Begitu juga dengan kalian jika ingin mencari sumber informasi berupa buku seperti itu. Next. Nah, fasilitas yang terakhir yaitu pagination. Pagination ini berfungsi untuk mengatur halaman website dengan sedemikian rupa agar tidak berantakan alias tetap rapi sehingga enak untuk melakukan navigasi di dalamnya. Dengan adanya pagination, website menjadi lebih mudah untuk dieksplorasi oleh para user. Nah, pagination ini biasanya terletak di antara kanan atas maupun di bawah portal seperti itu. Nah, ini itu bertujuan untuk memudahkan kita dalam mencari sumber informasi yang kita butuhkan. Nah, seperti pada screenshot gambar yang tertera di layar, di situ tertulis per page 10, 20, dan 50. Artinya kita dapat mencari sumber informasi yang relevan dengan kebutuhan kita dengan menampilkan 10 result maupun 20 result maupun 50 result. Next. Sekian presentasi
dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Ica atas pemaparan materinya. Next, selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan saya, Siti Masfuah. Waktu dan layar saya persilahkan. Apakah suara saya terdengar? Masuk, Bu. Oke, sebelumnya selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Siti Masfuah. Pada kesempatan pagi ini akan sharing bersama teman-teman dari ilmu perpustakaan untuk teman-teman semuanya terkait dengan fitur portal jurnal sebagai desain pencarian untuk pola pencarian tertentu. Nah, setelah tadi teman-teman memahami terkait dengan fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di portal jurnal, baik itu nasional maupun internasional, saya akan menyampaikan terkait dengan fitur-fitur yang terdapat dalam suatu portal jurnal sebagai desain pencarian untuk pola pencarian tertentu. Next. Nah, teman-teman, pada pembahasan kali ini yang akan kita diskusikan ialah terkait dengan basic search, kemudian ada advanced search yang meliputi Boolean logic, dan juga ada browse. Next. Apa sih itu basic search? Jadi basic search di sini merupakan fitur pencarian melalui search box secara langsung, di mana basic search dapat dimanfaatkan dengan langsung menuliskan query atau kata kunci pada search box dengan menyertakan tanda petik 2 pada query atau di antara query yang dituliskan, sehingga akan menemukan beragam dokumen yang terrecall atau terpanggil sesuai dengan query yang sudah dituliskan. Next. Kemudian terkait dengan advanced search. Nah, fitur ini akan membantu beberapa pengguna mempelajari tentang bidang metadata dan kosakata yang tersedia, serta menawarkan jalur menuju presisi yang lebih baik melalui pencarian khusus bidang atau disiplin ilmu tertentu. Nah, advanced search di sini juga dapat menemukan informasi dari kata atau angka yang kita maksudkan dengan mempersempit atau untuk lebih menspesifikkan agar hasil pencarian atau penelusuran berdasarkan bahasa, wilayah atau negara tertentu, pembaharuan terakhir, situs atau domain, istilah yang muncul, penelusuran secara aman. Nah, jenis file dan hak pengguna dari informasi yang dicari juga akan lebih spesifik tentunya. Nah, di advanced search ini beda dengan basic search. Kalau yang basic search tadi, teman-teman semuanya langsung bisa menuliskan query atau kata kuncinya. Tapi di advanced search ini kita dibekali atau disediakan fitur yang namanya Boolean logic atau Boolean search. Nah, di dalam fitur advanced search terdapat Boolean logic yang terdiri dari tiga sistem operasional. Yang pertama ada AND, OR, dan NOT, di mana AND, OR, dan NOT ini merupakan suatu pencarian atau pelacakan yang menyatakan tentang hubungan antara variabel yang dicari dengan variabel terakhir sebagai metode pencarian informasi yang memfokuskan hasil penelusuran di mana pencarian datanya menggunakan query. Nanti di sini juga teman-teman akan menyaksikan terkait dengan cara atau langkah-langkah untuk memanfaatkan sistem operasional AND OR NOT ini. Next. Nah, ini bisa dilihat teman-teman gambaran sekilas tentang apa sih itu sistem operasional AND OR NOT. Kalau AND di sini ialah mencari informasi yang mengandung kedua query tersebut. Jadi, dokumen yang terpanggil atau yang terrecall akan menghimpun kedua query yang teman-teman tuliskan. Kemudian di sini ada OR, yaitu mencari informasi yang mengandung salah satu dari kedua query, dan di sini ada NOT yang akan menghasilkan pencarian yang mengandung kata depan dan tidak mengandung kata belakang. Nah, kalau untuk jurnal internasional atau di sini saya ngambil contohnya ada Emerald Initiative, di mana
fitur yang ditampilkan itu seperti ini. Kalau kita pakai and or not, kemudian kita juga bisa menspesifikkan lagi kita mau cuma di judul atau di abstrak atau di kesimpulannya. Next. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan fitur browse, di mana fitur ini digunakan oleh para user atau para pengguna yang telah mampu menentukan portal jurnal mana yang akan digunakan. Namun, di sisi lain, user atau pengguna ini masih mengalami kekacauan atau kebingungan dalam menentukan query atau kata kuncinya. Sehingga para user yang memanfaatkan fitur ini akan cenderung mencari informasi secara manual sesuai dengan abjad. Nah, para user juga dapat menentukan informasi dengan format yang mereka inginkan. Misalnya ada e-book, kemudian ada jurnal, ada case study, ada expert base, dan juga seluruh dokumen yang bersifat open access dan tetap berdasarkan pada abjad seperti itu. Nah, ini contohnya masih sama, masih di jurnal Emerald, di mana kalau yang fitur browse ini ada pilihannya book dan jurnal, kemudian tadi case study seperti itu. Next. Nah, baik, sedikit saja penjelasan dari saya karena teman-teman akan menyaksikan terkait dengan contoh penelusuran dengan memanfaatkan Boolean search. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan selamat menyaksikan. Oke, terima kasih atas pemaparan materi dari rekan saya, Siti Mas Fuah. Selanjutnya kita masuk pada sesi praktik pada penelusuran informasi yang nantinya akan dipraktekkan langsung oleh rekan saya, yaitu Mira Dwi Haryanti. Waktu dan layar saya persilahkan, Mira. Terima kasih atas waktunya, Mbak Mahardika. Ya, di sini saya akan menjelaskan contohnya secara langsung ya. Misalnya kita punya kebutuhan informasi, kita punya penelitian misalnya, judulnya tuh identifikasi perlindungan arsip statis terhadap bencana kebakaran, studi kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, dengan kebutuhan informasi yang telah kita punya ini, kita dapat menentukan dengan tema-tema tertentu untuk mempermudah kita untuk merumuskan kata kunci atau query. Jadi nanti bisa menemukan artikel yang sama persis atau bisa juga menemukan artikel yang hampir sama dan memiliki kasus yang sama seperti itu. Nah, dari kebutuhan informasi identifikasi perlindungan arsip statis terhadap bencana kebakaran, studi kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia ini, kita dapat membuat tema-tema kecil seperti yang terlihat di sini ya. Tema yang pertama itu tentang arsip, yang kedua itu tentang statik arsip, yang kedua itu tentang yang ketiga disaster management, yang keempat itu tentang arsip protection. Dari tema-tema ini kita dapat merumuskan kata kunci. Dari misalnya kita buat kata kunci query misalnya. Alternatif satu ya ini. Contohnya itu arsip, statik arsip sama arsip protection. Nah, kita bisa buat gini, kan tadi udah dijelasin oleh Mbak Fuah ya, kalau kita bisa gunain Boolean search. Misalnya arsip and static arsip and arsip protection. Nah, kalau kita pakai N itu tuh jadinya artikel yang kita temukan itu nanti akan menyangkut ketiga query ini.
arsip, tentang static arsip, tentang arsip protection gitu. Kalau kita gunain tadi kan ada 3, and, or, and not. Nah, kalau kita gunain or misalnya, arsip, or statistic arsip. Nah, atau or arsip protection ya. Misalnya gitu ya. Nanti itu kita dapat pakai or itu dapat query-nya itu bisa arsip aja, bisa static arsip aja, bisa arsip protection gitu. Kalau misal kita pakai not, misalnya arsip and national arsip misalnya, arsip not national arsip, maka yang muncul tuh akan arsip saja gitu. Bentar ya teman-teman. Saya lanjut ya teman-teman untuk misalnya alternatif yang kedua, misalnya static arsip atau arsip statis ya misalnya itu. Misal and disaster management, berarti yang keluar nanti artikelnya itu tentang statis arsip sama disaster management. Kalau statis arsip or disaster management, berarti yang artikel yang muncul nanti itu tuh pasti statis arsip aja atau disaster management aja gitu. Kalau misalnya statis arsip not disaster management, nanti yang keluar itu artikelnya itu pasti tentang statis arsip aja, bukan disaster management kayak gitu. Contohnya ya ini, nanti kita langsung aja. Ini National Archive and Disaster Management and Archive Protection. Hasil recall penelusurannya itu pasti tentang ketiganya itu. Nah, untuk kan nanti pasti banyak muncul informasi, banyak artikel ya, nanti bisa diseleksi informasi mana yang tepat, mana enggak, dari lihat abstraknya, dari lihat hasil penelitiannya, dari judulnya aja juga bisa. Kalau belum paham ya bisa dari abstrak, dari hasil penelitiannya kayak gitu. Kita langsung ke contoh ya. Muncul nggak? Muncul Ngir. Muncul nggak teman-teman? Muncul kan, ini contohnya kita lewat Emerald ya. Ini yang tadi basic search yang tadi seperti yang dijelaskan. Kita kalau pakai Boolean search itu pakainya advanced search. Nah, kan ini udah ada field-nya ya, udah ada row-nya. Misalnya tadi itu tentang arsip ya. Misalnya tentang arsip. Nah, terus kita bisa tambah add row. Ini kan ada pilihannya and, or not itu. Nah, misalnya kita pakai and ya, tentang national arsip misalnya.
misalnya tadi tentang National Archive. Ini aja ya, kita klik search. Ini bisa juga pakai misalnya dari rank tahunnya ya, misalnya 2012 sampai 2020. Sebentar. Teman-teman, ini di sini sedang ajan ya, jadi break bentar ya. Oke, ditunggu dulu ya teman-teman. Baru ada adzan sebentar, kita break sebentar. Kita lanjut ya teman-teman. Misalnya tadi ya saya ulang ya contohnya, misalnya pakai Emerald Insight. Nah, misalnya kita cari yang seperti tadi ya, misalnya tentang National Archive and Disaster Management. Disaster Management and Archive Protection. Misalnya kalau teman-teman mau cari pakai OR juga bisa, ini tinggal diganti OR kayak gitu, atau pakai N
sama or atau pakai not sama or atau gimana itu bisa dipilih ya. Ini kita pakai N semua ya, contohnya ya. Terus kita search. Nah, ini yang muncul hasil resultnya sampai 538 ya. Banyak ya, sebenarnya itu semakin sedikit hasil yang kita temukan itu hasilnya lebih semakin menyempit ya, kata kuncinya semakin lebih mendekat kayak gitu. Nah, dari hasil 538 ini kita bisa baca mana yang cocok dari judulnya. Kalau belum dari judulnya belum bisa menggambarkan, kita bisa buka misalnya ini, misalnya yang pertama tadi ya, kita buka. Nah, kita bisa baca lewat abstraknya. Kalau kesusahan bahasa asing bisa diterjemahin ya. Dari abstrak ini kita pasti bisa lihat kan, ini artikelnya cocok enggak, kayak gitu. Kalau dirasa belum cocok, kita bisa ganti ke artikel yang lain, kayak gitu. Atau mungkin bisa dipersempit lagi pencariannya, query-nya, kayak gitu. Sama sih. Setiap jurnal sama ya kayak gitu, misalnya pakai Scopus aja atau mau pakai Senderek juga bisa, Scopus sama sih intinya, tinggal teman-teman aja bisa nanti cari tema-tema tiap katanya biar jadi query kayak gitu, sama tinggal nyesuaiin mau cari yang apa kayak gitu. Udah sih kalau dari saya itu aja, nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan ya teman-teman. Waktu saya kembalikan sama Mbak Mahardika selaku moderator. Oke, terima kasih Mira sudah mempraktikkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Di sini peserta bisa bebas ya tanya apa aja terkait dengan gimana sih penulisan informasi yang baik dan benar pada pemateri kita. Semoga dengan jawaban dari teman-teman semua dapat bermanfaat nantinya bagi teman-teman. Oke, langsung saja. Jika ada teman-teman pertanyaan bisa raise hand atau langsung open mic aja. Teman-teman bisa tanya ya. Tanya bebas aja nggak apa-apa. Gimana sih cara ngelakuin penelusuran informasi biar keywordnya tuh muncul kayak gitu nggak apa-apa sih. Bebas aja sih pertanyaannya, nggak usah terlalu rinci atau gimana.
Teman-teman, sembari nunggu yang tanya, kita absensi dulu ya. Nanti saya akan kirim linknya lewat ini, channel chat. Oke, udah ada yang raise hand. Octavia, bisa langsung ini open mic dan nyebutin pertanyaannya. Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar tak, Mas? Baik, terima kasih buat kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Octavia dari Undip juga. Di sini saya ingin bertanya, biasanya kalau saya nyari artikel di portal jurnal itu biasanya kan ada yang open access dan ada yang tidak bisa untuk diakses gitu. Nah, sedangkan yang saya butuhkan itu ternyata yang nggak bisa diakses gitu, Kak. Nah, mungkin ada cara gimana supaya jurnal atau artikel yang saya inginkan itu yang nggak bisa diakses itu bisa kebuka. Apakah ada cara lain atau menggunakan media lain agar bisa membuka artikel tersebut, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Saudari Octavia. Gimana teman-teman pemateri? Apakah bisa langsung dijawab atau membutuhkan waktu? Oke, langsung dijawab aja ya berarti. Bisa langsung open mic aja. Sepertinya masih ada kendala ya. Bisa dilanjutkan ini pertanyaan lainnya atau mungkin ada teman-teman lain akan mengajukan pertanyaan bisa langsung sekarang. Nanti bisa dijawab sekalian gitu. Teman-teman, masih adakah pertanyaan lainnya? Sembari nunggu jawaban dari pertanyaannya Saudari Octavia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Octavia Lutfi Mu'alifah ya. Akan saya jawab ya.
Sambil saya share screen ya, saya kasih contoh ya, misalnya kalau kita nemu artikel yang udah kita pengen, tapi kita tuh nggak bisa aksesnya karena itu bukan open access ya artikelnya. Nah, itu tuh bisa kita buka dengan cara trik yang mudah, Mbak. Pakai Skyhub. Bentar ya, tak contohin ya Mbak Uta. Misalnya tadi kita nemu artikel ya, misalnya artikelnya itu bukan open access kan. Nah, itu pasti kan di setiap artikel tuh ada yang namanya doi. Bukan pacar ya, tapi itu doi kayak identitas setiap artikel kayak gitu. Ini ya, misalnya ini artikel ini. Kita cari doinya. Biasanya setiap artikel tuh pasti ada doi. Nah, ini kita temukan. Kan kita nemukan ini doi. Ini kita copy doinya. Nah, habis itu kita salin di Skyhub. Tulis aja, biasanya nanti tulis aja Skyhub gitu. Nanti muncul kok yang ada gambar burungnya. Nah, kayak gini. Terus nanti kita paste tadi doinya, kita buka. Nah, ini ya Mbak Okta, muncul ya. Artikelnya udah muncul ya. Nah, ini bisa kita download. Kita bisa download, bisa kita gunakan. Ini caranya kayak gitu ya Mbak. Biar nggak keblokir dari Skyhub-nya. Kalau udah download satu, misalnya kita udah buka satu artikel nih, kita close aja. Soalnya takutnya itu tuh kita itu ya di blok. Jadi nanti nggak bisa lagi download. Jadi lebih baik tuh satu artikel, habis itu kita buka, kita download, habis itu close. Nanti kalau nemu artikel lagi yang bukan open access, misalnya kita nggak bisa buka, nanti bisa buka lewat Skyhub, terus kita download kayak gitu Mbak Uta. Gimana Mbak Uta? Nanti untuk link Skyhub-nya nanti saya taruh di sini, biar teman-teman juga kalau nemu artikel yang nggak ada, nah, nggak bisa open access, harus berbayar kayak gitu kan. Nah, ini tuh ada salah tips ethics dan triknya itu yang sangat mudah, dan teman-teman pasti bisa lah gunain ini. Ini ya udah aku share di kolom chat, nanti bisa pakai itu, tinggal kopas doi pada link tersebut ya. Bagaimana Mbak Okta? Bisa dipahami atau masih kurang jelas atau gimana, bisa ditanyain lagi ya. Terima kasih sekali lagi untuk pertanyaannya, bagus sekali Mbak. Baik, terima kasih. Bisa dipahami, Kak. Ya. Oke, terima kasih.
Mbak Mira atas jawaban dari pertanyaan dari saudari Octavia. Selanjutnya kami masih membuka sesi tanya jawab yang akan tanya, silahkan raise hand atau langsung open mic. Nanti akan dijawab oleh teman-teman pemateri. Izin bertanya, Kak. Oke, langsung masuk aja, Saudari Dea. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya izin menyampaikan pertanyaan ya, Kak. Jadi pertanyaan saya itu berkaitan dengan pertanyaan dari saudari Octavia. Jadi kan masih banyak ya, Kak, jurnal yang beberapa jurnal yang masih close access. Nah, kira-kira dari teman-teman pemateri, dari kakak-kakak sekalian, apakah ada jurnal internasional yang recommended bagi kita? Mungkin bisa disebutkan beberapa jurnal internasionalnya, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Saudari Dia Anasita. Jadi pertanyaannya, apakah jurnal internasional yang recommended buat mahasiswa gitu ya? Betul, Kak. Oke. Teman-teman dari pemateri bisa langsung dijawab. Oke, selamat siang Mbak Dea. Selamat siang, Kak. Pertanyaan Mbak Dea terkait dengan ada atau enggak jurnal yang recommended bagi kita mahasiswa untuk menjawab atau memenuhi kebutuhan informasi. Nah, sebetulnya terkait dengan jurnal yang recommended atau yang enggak itu yang pasti pertama dibutuhkan oleh fitur serta fasilitas yang ada di dalam jurnal tersebut. Nah, salah satu jurnal yang paling recommended menurut saya dan berdasarkan pada pengalaman saya dan juga teman-teman pembicara pada hari ini, yaitu ada jurnal Emerald. Nah, dalam jurnal Emerald tersebut hampir memiliki fitur serta fasilitas yang cukup lengkap, bahkan lebih dari yang telah disampaikan tadi. Kemudian apabila dalam jurnal Emerald tersebut masih terdapat kesulitan terkait dengan proses akses dokumennya, mungkin dari teman-teman semua juga bisa menerapkan atau memanfaatkan si Skyhub ini. Karena kan nggak apa-apa kita istilahnya mencari informasi yang ilegal demi kebutuhan informasi yang maksimal, seperti itu. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya, Mbak Dia, terkait dengan jurnal internasionalnya. Kalau yang nasionalnya mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Saya persilakan. Baik, pertanyaannya Mbak Dia saya tambahkan ya. Saya tambahkan ya Mbak, saya tunjukkan juga. Baik, Kak. Bentar ya, Kak. Ini jurnal internasional yang bisa kita pakai ya. Udah kelihatan belum ini? Ada EBSCO, ada ProQuest, ada Scopus, ada Sinil Kalki, ada Emerald yang udah tadi saya contohkan, ada Senderek, ada Springlink, ada Nature, ada Combraycore, ada GStore, ada juga itu namanya DOAT tulisannya DOAC, DOAC kayak gitu.
juga bisa, buat teman-teman di luar Undip juga bisa kok akses jurnal-jurnal ini. Bisa juga pakai itu, kalau yang nasional pakai jurnalnya Perpusnas, atau bisa juga pakai Google Scholar kayak gitu. Kalau yang lebih aman sih juga pakai Google Scholar, biasanya banyak ya kita temuin kayak gitu. Kalau yang internasional ini biasanya bisa kok diakses sama teman-teman yang di luar Undip. Biasanya kan pasti setiap universitas melanggan jurnal ya, bisa sih untuk dimanfaatin jurnalnya. Jadi nggak buang sia-sia ya. Kayak gitu sih Mbak Dea. Gimana Mbak Dea? Udah bisa dipahami belum? Atau masih kurang jelas? Boleh ditanyain lagi Mbak. Baik, terima kasih dapat dipahami dengan jelas teman-teman pemateri. Oh ya, saya mau tanya lagi, boleh Kak? Boleh Mbak Dea, silahkan. Boleh Mbak. Baik, terima kasih. Jadi tadi juga sudah disebutkan beberapa jurnal internasional dan jurnal nasional ya Kak. Jadi saya lebih memfokuskan pada ini Kak, jurnal nasional. Kira-kira jurnal nasional apa saja yang mencangkup mengenai kajian ilmu perpustakaan dan informasi Kak? Seperti itu Kak. Terima kasih. Ya Mbak Dea, saya jawab kembali ya Mbak. Untuk jurnal-jurnal nasional biasanya yang bisa dipakai tuh kayak misalnya kalau yang tentang perpustakaan ya Mbak, misalnya yang dipunyanya Undip tuh ada jurnal Anufa kayak gitu Mbak, atau Bahtera Pustaka, atau jurnal-jurnal biasanya kalau pakai LIPI juga ada, atau pakai cari tahu aja Mbak jurnal-jurnal ilmu perpustakaan, klik gitu di Google, biasanya muncul kok Mbak. Misalnya punyanya Universitas Brawijaya kayak gitu, biasanya yang buat jurnal itu biasanya yang sudah ada jurusannya kayak gitu, pasti setiap jurusan itu pasti punya jurnal sendiri kayak gitu. Misalnya kayak yang di Undip itu jurusannya ilmu perpustakaan dan informasi itu kan juga ada namanya jurnal Anufa kayak gitu, bisa dimanfaatin itu Mbak. Oh iya, Mana Mbak Dea? Sepertinya cukup Kak, dan terima kasih atas jawabannya. Terima kasih ya Kak. Mbak Dea, sama-sama, semoga bermanfaat ya Mbak Dea. Baik Kak. Oke, terima kasih Saudari Dia Anasita dan juga Mira Juharianti. Kita akan buka sesi tanya jawab buat satu pertanyaan lagi jikalau ada. Jikalau tidak ada pertanyaan, nanti bisa kita akhiri webinar kali ini. Saya tunggu pertanyaan dari teman-teman. Jikalau masih ada, silakan. Sembari nunggu pertanyaan, teman-teman yang belum absen, silakan absen dulu ya. Itu linknya udah ada di channel chat, bisa langsung diklik aja, absen dulu. Terima kasih. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, teman-teman semua.
Baik, jikalau dari teman-teman sudah tidak ada pertanyaan, demikianlah acara webinar session sharing pada pagi hari ini. Semoga apa yang diberikan oleh teman-teman semua, sedikit ilmu atau informasi, dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman peserta webinar semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini. Akhir kata, saya selaku moderator dan mewakili teman-teman ilmu perpustakaan mengucapkan terima kasih dan juga untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman minta ini ya, minta waktunya sebentar buat on cam dan buat ini dokumentasi. Bisa on cam dulu teman-teman. Kita foto bareng dulu. Mbak Mira, dibuka dulu on cam. Kita foto bareng dulu buat dokumentasi. Yuk, teman-teman lainnya. Octavia, dari Dea. Ayo teman-teman yang belum on cam bisa on cam segera biar nggak kelamaan ya. Oke. Teman-teman bisa senyum. Udah? Ulangin lagi ya teman-teman, maaf tadi belum screen. Itu Mbak Anastasia siap belum? Mbak Dea katanya nggak bisa on cam. Bisa siap-siap guys. Mira tolong dihitung ya. Ini yang foto siapa Mbak Mahardika? Boleh Mbak Mira. Aku juga boleh. Ya, senyum ya, tak hitung ya, 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3. Ya. Nah, mau lagi nggak? Sekali lagi ya. Yang banyak yang lagi ya. Kita hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Udah, saya rasa cukup.
Udah, oke. Terima kasih Mbak Mira. Terima kasih juga buat teman-teman semua ya. Semoga Sama-sama punya buat teman-teman bermanfaat. semua ya. Punya bermanfaat. Teman-teman lain bisa live. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Dadah. Dadah. Dadah, Pak. Dadah. Terima kasih guys. Oh ya. Kasih. Untuk sesi menyusul ya Mbak Okta. Oh iya, untuk Siap, sertifikat Kak. Izin keluar ya. Ya Kak, makasih. silakan Kak Octavia. Teman-teman bisa keluar nggak apa ya. Untuk panitia, tolong di sini dulu, jangan kemana-mana. Nggak mau, aku mau Kita pergi. review.